hanya butuh 10 menit. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut seorang pria. Berpenampilan lusuh. Bukan seorang ahli teknologi berdasi, melainkan hanya seorang kurir pengantar makanan yang basah kuyup kehujanan. Ucapannya itu membuat seorang CEO cantik terbelalak, tak percaya dan seorang manajer sombong tertawa menghina. Namun, siapa sangka 10 menit itulah yang akan mengubah takdir hidup mereka selamanya. Bagaimana mungkin seorang kurir biasa bisa mempermalukan lulusan terbaik luar negeri hanya dengan jari jemarinya di atas layar tablet? Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh drama, romansa, dan air mata ini, tekan dulu tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Saya doakan bagi kalian yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya Abbal Amin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Mari kita saling sapa dan mengaminkan doa-doa baik ini. Insya Allah dengan kehendak Tuhan semesta alam, doa kita bersama akan terkabul. Sudah siap tisu dan camilannya? Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit kota Semarang seakan sedang menangis. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, ditemani sambaran kilat yang sesekali menerangi jalanan basah di kawasan Gajah Mada. Namun gemuruh di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai kepanikan yang sedang terjadi di lantai 20 gedung perkantoran mewah itu. Di sanalah markas besar Lumpia Logistik berada. Sebuah perusahaan rintisan yang digadang-gadang akan menjadi raksasa teknologi baru di Indonesia. Tapi malam ini, kemegahan kantor itu terasa seperti neraka yang panas. Diana, sang direktur utama yang cantik dan anggun berdiri mematung di depan jendela kaca besar. Wajahnya pucat, pasi, seputih kertas dokumen yang berserakan di meja kerjanya. Matanya menatap nanar ke arah kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Namun, pikirannya kalut. Besok adalah hari penentuan. Hari di mana aplikasi pelacak canggih milik perusahaannya harus diluncurkan di hadapan menteri dan para investor besar. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika gagal, perusahaan peninggalan ayahnya ini akan gulung tikar dan ribuan karyawannya terancam kehilangan pekerjaan. Namun, kenyataan pahit justru menghantamnya tepat di ulu hati. Sistem utama aplikasi itu lumpuh total. Di layar proyektor raksasa di ruang rapat hanya ada barisan tulisan berwarna merah yang menandakan kesalahan fatal. Puluhan pemrogram komputer terbaik yang sudah digaji mahal, kini hanya bisa tertunduk lesu dengan wajah berminyak dan mata panda karena kurang tidur. Mereka sudah menyerah. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba pecah oleh suara bentakan kasar. Fikri tunangan Diana sekaligus direktur operasional perusahaan sedang meluapkan amarahnya. Pria itu mondar-mandir dengan wajah merah padam, menunjuk-nunjuk wajah para karyawan yang ketakutan. Kalian ini, lulusan mana sih? Kerja begini saja, tidak becus. Teriak Fikri. Suaranya menggema memantul di dinding ruang rapat. Saya gaji kalian mahal bukan untuk melihat layar merah itu. Kalau besok sistem ini tidak jalan, kalian semua saya pecat. Dengar itu, saya pecat tanpa pesangon. Diana memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Dia berbalik, mencoba menenangkan tunangannya itu. Meski hatinya sendiri rapuh. Sudahlah, Mas Fikri. Marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka sudah berusaha 3 hari 3 malam tanpa pulang. Ucap Diana lirih. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Fikri menoleh dengan tatapan tajam. Seolah Diana pun ikut bersalah dalam kekacauan ini.
Kamu terlalu lembek. Diana, ini bisnis bukan yayasan sosial. Kalau proyek ini gagal, kita hancur. Mau ditaruh di mana muka aku di depan kolega bisnis nanti? Bukannya memberi solusi, Fikri justru semakin menambah beban pikiran Diana. Pria itu hanya peduli pada gengsi dan reputasinya sendiri. Diana menghela napas panjang, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Dia merasa sendirian di tengah keramaian ini. Tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada solusi yang terlihat. Ruangan berak itu terasa begitu dingin menusuk tulang. Namun, keringat dingin justru mengucur di punggung Diana. Jarum jam di dinding terus berdetak, seolah mengejek mereka bahwa waktu peluncuran semakin dekat, sementara harapan semakin menipis. Di saat ketegangan memuncak itulah tak ada yang menyadari bahwa pintu lift barang di ujung lorong terbuka perlahan. Seseorang akan datang bukan membawa solusi teknologi, melainkan membawa aroma nasi goreng yang akan mengubah jalannya takdir malam itu. Di tengah ketegangan yang nyaris memecahkan pembuluh darah itu, tiba-tiba tercium aroma yang sangat asing menyusup ke dalam ruangan rapat yang dingin. Bukan aroma parfum mahal atau bau kopi yang sudah basi di meja, melainkan aroma gurih tumisan bumbu rempah, kecap manis, dan babat yang menggugah selera. Aroma khas nasi goreng babat. Kuliner legendaris kota Semarang seketika memecah konsentrasi para karyawan yang sedang tertekan. Semua mata sontak tertuju ke arah pintu kaca. Di sana, berdiri seorang pemuda yang penampilannya sangat kontras dengan kemewahan kantor itu. Dia mengenakan jaket oranye lusuh yang warnanya sudah memudar dimakan matahari lengkap dengan celana panjang yang digulung sebatas betis. Tubuhnya basah kuyup. Air hujan menetes deras dari ujung rambut dan jaketnya menciptakan genangan kecil di atas karpet mahal kantor tersebut. Di tangannya dia menjinjing 2 kantong plastik besar berisi tumpukan kotak makanan. Pemuda itu bernama Akmal. Dia tampak ragu-ragu sejenak, menyadari tatapan tajam belasan pasang mata yang mengarah padanya. Namun, tanggung jawab untuk mengantarkan amanah membuatnya memberanikan diri melangkah masuk. "Permisi, selamat malam," ucap Akmal dengan suara yang sopan namun tegas. "Maaf, saya langsung masuk, Pak Satpam di depan sedang tidak ada di pos dan saya takut makanannya keburu dingin kalau menunggu terlalu lama." "Hening, tidak ada," yang menjawab. Hanya suara AC yang mendengung dan tetesan air dari baju Akmal yang jatuh ke lantai. Tik tik tik, Fikri menatap Akmal dengan pandangan jijik. Seolah-olah ada kotoran yang baru saja masuk ke istananya. Dia menutup hidungnya dengan sapu tangan, merasa terganggu dengan bau air hujan yang bercampur aroma bawang. "Siapa yang suruh kamu masuk ke sini?" "Hah?" sembur Fikri ketus. "Taruh saja di meja depan. Lihat itu, air dari bajumu bikin kotor karpet kantor saya. Kamu tahu berapa harga karpet ini? Gaji kamu setahun juga tidak akan cukup buat ganti rugi kalau ini rusak." Akmal hanya menunduk sedikit, tidak ingin mencari masalah. "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas," jawabnya singkat. Dia berjalan perlahan menuju meja panjang di tengah ruangan untuk meletakkan pesanan tersebut. Saat Akmal menaruh bungkusan nasi goreng itu, matanya tanpa sengaja melirik ke arah layar proyektor raksasa yang masih menyala terang di dinding. Cahaya merah dari pesan kesalahan sistem memantul di kacamata tebalnya yang sedikit berembun. Sebagai seseorang yang pernah menghabiskan ribuan jam di depan komputer usang, mata jeli Akmal langsung menangkap pola aneh pada barisan kode yang rumit itu. Gerakannya terhenti. Dia tidak segera beranjak pergi. Matanya menyipit, membaca baris demi baris logika pemrograman yang terpampang di sana. Tanpa sadar, mulutnya bergumam. Pelan, sangat pelan, namun cukup terdengar di ruangan yang sunyi itu. Itu
perintah pengulangannya bertabrakan sama. Basis data utama. Pantas saja sistemnya macet, kuncinya tidak ditutup. Gumam. Akmal lirih, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa gumaman kecil itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang ruangan tersebut. Gumaman lirih Akmal tadi yang seharusnya hilang. Tertelan suara hujan, ternyata sampai ke telinga Fikri. Telinga pria itu sepertinya sangat sensitif jika menyangkut harga dirinya yang merasa terancam. Fikri yang sedari tadi mondar-mandir penuh emosi langsung menghentikan langkahnya. Dia memutar tubuhnya cepat menatap Akmal dengan mata melotot, seolah baru saja mendengar lelucon paling tidak lucu sedunia. "Apa kamu bilang?" sentak Fikri. Nadanya tinggi dan meremehkan. Dia melangkah, mendekat, memperpendek jarak dengan Akmal hingga aroma parfum mahalnya bertabrakan dengan bau apek baju basah. "Akmal, Louping, basis data." "Heh, Mas. Ojol, kamu pikir kamu siapa?" "Hah? Jangan. Sok tahu." Fikri tertawa. Sebuah tawa sumbang yang penuh penghinaan. Dia menoleh ke arah tim pemrogramnya yang sedang stres, mencoba mencari dukungan untuk ejekannya. Dengar itu semuanya, tukang antar makanan ini mau mengajari kita soal coding. Lucu sekali. Sekolah saja mungkin kamu tidak lulus. Berani-beraninya mengomentari sistem perusahaan level nasional. Ini bukan resep nasi goreng yang bisa kamu aduk sembarangan. Tahu? Dengan gerakan kasar, Fikri merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah. Dia meremas uang itu dan melemparkannya begitu saja ke lantai. Tepat di dekat sepatu butut Akmal yang berlumpur. "Ambil uang tip ini dan keluar dari sini sekarang. Jangan kotori udara di ruangan ini dengan sop pintarmu itu," bentak Fikri. Lagi. Suasana ruangan itu hening, mencekam. Para karyawan menahan napas, merasa kasihan, namun tak berani membela. Mereka mengira Akmal akan memungut uang itu, lalu lari ketakutan, atau mungkin marah dan memukul Fikri. Namun, dugaan mereka salah besar. Akmal tidak bergerak 1 milimeter pun untuk mengambil uang itu. Dia berdiri tegak. Wajahnya tenang laksana air danau yang tidak terusik lemparan batu. Dia tidak menatap Fikri yang sedang berapi-api. Sebaliknya, mata di balik kacamata tebal itu menatap lurus ke arah Diana yang duduk lemas di kursi ujung meja. Akmal melihat keputusasaan yang mendalam di mata wanita cantik itu, sebuah tatapan meminta tolong yang tak terucap. Dengan perlahan, Akmal mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jam dinding yang terus berdetak. "Bu Diana," panggil Akmal dengan suara yang dalam dan berwibawa, mengabaikan Fikri yang masih melongo karena dia acuhkan. "Saya lihat ibu adalah orang baik yang sedang butuh jalan keluar. Izinkan saya menyentuh keyboard itu. Beri saya waktu 10 menit, cuma 10 menit." Diana mendongak terkejut mendengar keberanian pemuda itu. Fikri hendak memotong tapi tatapan tajam Akmal menghentikannya sejenak. 10 menit, Bu," lanjut Akmal dengan penuh keyakinan. "Kalau dalam 10 menit saya gagal membereskannya, atau kalau sistemnya malah makin rusak, saya akan ganti harga. Semua nasi goreng ini 10 kali lipat. Saya pertaruhkan gaji saya bulan ini. Bagaimana?" Tantangan itu menggantung di udara. Terdengar gila dan tidak masuk akal. Seorang kurir mempertaruhkan gajinya untuk memperbaiki sistem yang gagal dikerjakan oleh belasan ahli. Apakah ini kebodohan atau sebuah keajaiban yang menyamar? "Jangan gila kamu, Diana," seru. Fikri panik. Matanya membelalak tak percaya. Dia melangkah maju, berusaha menghalangi pandangan Diana ke arah Akmal. "Kamu mau menyerahkan nasib perusahaan ini ke tangan orang asing. Lihat dia cuma kurir. Bagaimana kalau dia malah mencuri data kita? Bagaimana kalau dia malah memasukkan virus?" Pikirkan logika bisnisnya, Diana. Namun, Diana tidak menggubris racauan tunangannya itu.
Matanya masih terpaku pada sorot mata di balik kacamata tebal. Akmal. Di sana, Diana tidak melihat keraguan sedikit pun. Yang ia lihat hanyalah ketenangan samudra yang dalam, kontras sekali dengan kepanikan dangkal yang ditunjukkan Fikri. Dalam situasi hidup dan mati perusahaan seperti ini, insting seorang pemimpin seringkali bekerja lebih tajam daripada logika semata. Dan malam ini, Istana berteriak kencang. "Percayalah pada pemuda ini." "Minggir, Mas," ucap Diana dingin, menepis tangan Fikri. Dia berdiri, merapikan blazernya, lalu menatap tajam ke arah Akmal. "Silakan, kursi itu milikmu selama 10 menit. Tapi ingat ucapanmu tadi. Jika kamu gagal atau jika kamu berniat buruk, saya pastikan kamu akan berurusan dengan hukum dan kamu akan membusuk di penjara." Akmal mengangguk singkat, sebuah anggukan penuh hormat tanpa rasa takut. "Terima kasih kepercayaannya, Bu." Tanpa membuang waktu, Akmal berjalan menuju meja komputer utama. Dia meletak helmnya yang basah di lantai. Kemudian, dengan gerakan yang tenang namun dramatis, dia mengeluarkan kacamata tebal berbingkai hitam dari saku jaketnya. Kacamata itu sedikit berembun karena suhu ruangan yang dingin. Dengan ujung kaos bagian dalam yang masih agak kering, dia mengelap lensa kacamata itu perlahan lalu memakainya. Seketika, aura pemuda lusuh itu berubah. Dia bukan lagi kurir yang kedinginan. Dia terlihat seperti seorang maestro yang bersiap memimpin orkestra. Akmal duduk di kursi ergonomis mahal itu yang terasa sangat empuk dibandingkan jok motornya yang keras. Jari jemarinya yang kasar dan kapalan, tanda pekerja keras menggantung sejenak di atas papan ketik mekanikal yang menyala warna-warni. "Waktu dimulai. Dari sekarang," desis Fikri sinis sambil mengetuk-ngetuk jam tangannya dengan tidak sabar. "Siap-siap saja saya panggil satpam untuk menyeretmu." Dan dimulailah pertunjukan itu. Tak, tak, tak. Suara ketikan jari Akmal terdengar begitu cepat dan berirama, seolah dia sedang memainkan piano dengan tempo tinggi. Dia tidak menggunakan tetikus atau mouse sama sekali. Tangannya menari lincah di atas keyboard, berpindah dari satu jendela kode ke jendela lain dengan kecepatan yang membuat mata orang biasa sakit melihatnya. Para pemrogram senior yang tadinya skeptis kini mulai mendekat satu persatu. Awalnya mereka ingin mencemooh, tapi begitu melihat apa yang dilakukan Akmal di layar, rahang mereka jatuh. Akmal tidak menghapus kode yang mereka buat. Dia melakukan bypass, membedah jantung algoritma yang macet, memotong jalur perintah yang buntu, dan menyuntikkan skrip perbaikan baru yang ditulis secara real-time. "Gila," bisik salah satu staf senior, matanya tak berkedip. Dia menulis patch manual tanpa melihat dokumentasi. "Logika macam apa ini?" Fikri yang tidak mengerti teknis hanya bisa mendengus kesal, mondar-mandir seperti setrikaan panas, berharap Akmal melakukan kesalahan. Sementara Diana, dia menahan napasnya, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Jantungnya berdegup kencang seiring berkurangnya waktu. 5 menit berlalu, 7 menit, 9 menit. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Akmal bercampur dengan sisa air hujan. Matanya bergerak liar memindai ribuan baris kode. Suasana ruangan hening total, bahkan suara napas pun terdengar jelas. Hingga akhirnya, tepat di detik-detik terakhir, waktu seakan berjalan dalam gerakan lambat. Di layar jam dinding, jarum detik menyapu angka 9, 10, 11. Menandakan bahwa batas waktu 10 menit itu nyaris habis. Fikri sudah membuka mulutnya, bersiap melontarkan cacian kemenangan dan memanggil satpam untuk menyeret pemuda lancang itu keluar. Senyum sinis sudah terukir di wajahnya. 9 menit 50 detik. "Waktumu habis, Mas Ojol. Minggir kau." Namun, kalimat Fikri terpotong di tenggorokan. Tepat sebelum detik terakhir berganti,
Jari telunjuk Akmal menekan tombol enter. Dengan satu hentakan yang tegas dan penuh perasaan. Clay. Detik berikutnya, keajaiban itu terjadi. Layar proyektor raksasa yang selama 3 hari terakhir berwarna merah darah. Dengan tulisan sistem error tiba-tiba, berkedip sekali hitam sejenak lalu. Perlahan berubah menjadi warna hijau. Terang yang menyejukkan mata. Di tengah, layar muncul tulisan besar dengan huruf kapital yang tegas. Sistem online. The full. Ruangan itu hening seketika. Hening yang benar-benar sunyi. Seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Tidak ada yang berani bersuara. Mata para pemrogram senior terbelalak nyaris keluar. Mulut mereka menganga tak percaya. Sistem yang rumit itu yang membuat mereka begadang berhari-hari. Tanpa hasil kini berjalan mulus seperti jalan tol yang baru diaspal. Hanya karena sentuhan jari seorang kurir, pengantar makanan. Tidak mungkin. Teis, Fikri. Wajahnya pucat. Pasti seolah baru melihat hantu. Dia maju mendekat ke layar. Menyentuhnya berharap itu hanya gambar tempelan atau halusinasi. Ini pasti trik. Kau pasti merusak tampilannya saja kan? Diana mengabaikan tunangannya. Dia segera memeriksa tablet utamanya. Semua data mengalir lancar. Grafik kinerja server naik stabil. Ini nyata. Aplikasi pelacak logistik mereka sudah hidup dan siap diluncurkan. Diana menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis haru yang meledak di dadanya. Perusahaannya selamat, warisan ayahnya terselamatkan. Di tengah euforia bisu itu, Akmal tidak menunggu tepuk tangan. Dia justru memanfaatkan momen kebingungan orang-orang untuk mengetikkan satu baris kode terakhir di terminal komputer. Bukan perintah pemrograman, melainkan sebuah pesan. Komentar tersembunyi yang disisipkan di antara ribuan baris kode rumit itu. Semangat, bos. Jangan lupa makan, nanti. Sakit lambung. Senang. Setelah menekan tombol simpan, Akmal segera berdiri. Dia menyambar helmnya yang tergeletak di lantai, lalu melirik jam tangannya. Dengan panik. Waduh, sudah lewat 10 menit. Biaya parkir di bawah pasti nambah 2.000 perak ini. Gumamnya polos. Seolah dia baru saja tidak melakukan hal yang menyelamatkan perusahaan bernilai miliaran rupiah. Tanpa berpamitan, tanpa meminta bayaran ganti rugi, dan tanpa menoleh lagi, Akmal menyelinap keluar melalui pintu darurat di pojok ruangan. Sosoknya menghilang di balik tangga. Beton yang dingin kembali ke dalam kegelapan malam Semarang. Saat Diana akhirnya tersadar dari rasa syukurnya dan menoleh ke kursi tempat Akmal tadi duduk, kursi itu sudah kosong. Hanya tersisa aroma nasi goreng yang mulai dingin dan jejak basah di karpet yang menjadi saksi bisu bahwa pahlawan tak dikenal itu pernah ada di sana. Mana dia? Tanya Diana panik mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Mana orang yang mengerjakan ini tadi? Namun tidak ada yang tahu. Sang penyelamat telah pergi meninggalkan teka-teki besar dan sebuah pesan cinta yang tersembunyi di dalam barisan angka biner. Kepergian pemuda misterius itu meninggalkan jejak kebisuan yang panjang di ruang rapat. Namun, bagi Diana, kepergian itu justru menyalakan sebuah rasa penasaran yang membakar. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke layar monitor utama, memeriksa ulang pekerjaan yang baru saja diselesaikan dalam waktu singkat tersebut. Codingannya rapi, efisien, dan memiliki logika yang jauh melampaui kemampuan tim ahlinya. Namun yang membuat jantung Diana berdesir bukan hanya kecanggihan teknisnya, melainkan sebaris kalimat kecil berwarna abu-abu yang terselip di antara ribuan baris perintah mesin. Semangat, Bu Bos. Jangan lupa makan, nanti sakit lambung. Sebuah senyuman tipis yang sudah lama hilang dari wajah cantik Diana perlahan terukir di bibirnya. Di tengah tekanan bisnis yang mematikan dan tunangan yang hanya peduli pada citra, justru seorang kurir asing yang peduli pada kesehatan lambungnya.
Fikri yang melihat senyum itu langsung merasa gerah. Dia hendak membuka mulut untuk kembali mencemooh. Namun, Diana mengangkat tangannya tegas, membungkam pria itu tanpa kata-kata. Rina, panggil Maner HRD ke sini sekarang juga. Perintah Diana pada asistennya, suaranya terdengar bertenaga kembali. Buka riwayat pesanan aplikasi ojek daring. Tadi, saya mau nama, nomor telepon, dan lokasi terkini pengantar makanan itu. Jangan pulang sebelum kalian menemukannya. Kita butuh dia. Keesokan harinya, matahari pagi Semarang bersinar. Terik seolah ikut bersemangat menyaksikan babak baru kisah ini. Berbekal data pelacakan dari aplikasi, mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap milik Diana membelah keramaian, lalu lintas menuju kawasan Pasar Johar. Kontras sekali pemandangannya. Mobil seharga miliaran rupiah itu harus meraya pelan di antara becak, angkutan umum, dan hiruk-pikuk pedagang pasar yang menjajakan dagangannya. Di sebuah pangkalan ojek yang sederhana, di bawah naungan pohon rindang dekat parkiran pasar, target operasi Diana terlihat sedang bersantai. Akmal masih dengan jaket oranye kebanggaannya, duduk santai di bangku kayu panjang. Di tangan kanannya ada sepotong tempe mendoan, hangat, dan di tangan kirinya segelas es, teh plastik. Dia sedang tertawa lepas, mendengarkan lelucon rekan-rekan sesama pengemudi. Wajahnya terlihat begitu damai, tanpa beban. Sangat berbeda dengan wajah tegang orang-orang berdasi di kantor Diana. Diana meminta sopirnya berhenti. Dia membuka pintu mobil dan melangkah turun. Hak sepatu tingginya mengetuk aspal pasar yang berdebu. Kehadirannya seketika menyedot perhatian para tukang ojek, pedagang, hingga kuli panggul terdiam menatap sosok wanita anggun berbalut blazer mahal yang seolah salah alamat itu. Akmal yang sedang asyik mengunyah tempe mendoan hampir tersedak saat menyadari siapa yang berjalan ke arahnya. Dia buru-buru menelan makanannya lalu berdiri dengan canggung mengelap. Tangannya yang berminyak ke celana jeansnya. "Lo Bu Bos," sapa Akmal dengan mata melotot jenaka di balik kacamatanya. "Waduh, ada komplain apa lagi? Ini, Bu? Perasaan nasi goreng semalam tidak basi kok, atau kembaliannya kurang?" Diana berdiri tepat di hadapan Akmal, melipat kedua tangannya di dada. Dia menata pemuda itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada rasa kagum yang ia coba sembunyikan di balik wajah dingin profesionalnya. "Nasi gorengnya enak," jawab Diana datar. "Tapi kamu meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada kembalian uang receh di kantor saya. Ikut saya sekarang." Tidak ada penolakan. Akmal garu-garu kepala yang tidak gatal. Bingung. "Ikut kemana, Bu? Saya lagi nunggu orderan masuk ini. Poin saya belum tutup target. Lagian saya belum bayar gorengan ini sama Bu Yati. Saya yang bayar semua dagangan gorengan Bu Yati hari ini untuk teman-temanmu." Potong Diana cepat membuat para tukang ojek di belakang bersorak girang. "Sekarang masuk mobil. Kita perlu bicara serius soal masa depan kamu." Suasana di kantor pusat Lumpia Logistik pagi itu mendadak riuh rendah seperti pasar yang baru buka. Bisik-bisik para karyawan terdengar di setiap sudut dari pantry hingga lorong lift. Mereka menatap heran ketika melihat CEO mereka yang biasanya berjalan sendirian dengan wajah dingin, kini melangkah masuk didampingi seorang pria berjaket oranye lusuh. Akmal yang merasa dirinya seperti alien di planet asing berjalan canggung sambil memeluk helmnya erat-erat mencoba tersenyum ramah pada setiap orang yang melongo melihatnya. Sesampainya di ruangan kerja Diana yang luas dan berpendingin udara dingin, Diana langsung menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja marmernya. Fikri yang entah sejak kapan sudah mengekor di belakang mereka, dengan wajah masam langsung memutar bola. Matanya malas. "Ini penawaran kontrak kerja untuk posisi Head of Its Security," ucap Diana tanpa basa-basi. "Gajinya R5 juta per bulan, fasilitas mobil dinas, dan asuransi kesehatan penuh."
Kamu bisa mulai bekerja hari ini juga. Tanda tangani di sini. Fikri tersedak ludahnya sendiri. Mendengar angka itu. Diana, kamu gila. 25 juta. Untuk tukang ojek yang bahkan tidak punya pengalaman korporat. Ini penyalahgunaan wewenang namanya, protes Fikri keras. Namun, reaksi Akmal justru lebih mengejutkan daripada protes Fikri. Pemuda itu malah tertawa renyah, seolah Diana baru saja menceritakan lelucon. Lucu. Dia menutup map itu perlahan dan menggesernya kembali ke arah Diana. Waduh, Bu Bos. Terima kasih banyak. Sungguh, tapi saya tidak bisa terima. Tolak Akmal santai. Diana mengernyitkan. Dahi bingung. Kurang. Kamu mau minta berapa? Juta. Bukan soal uang, Bu. Sela Akmal. Wajahnya berubah serius, namun tetap rendah hati. Saya ini cuma lulusan SMA. Kuliah saja tidak selesai. Kalau ibu langsung jadikan saya manajer, satu kantor bakal ribut. Nanti dikira saya pakai jalur orang dalam atau main dukun. Lagi pula saya tidak biasa duduk manis main tunjuk-tunjuk orang. Terus, kamu maunya bagaimana? Potensi kamu itu mubazir kalau cuma di jalanan. Desak Diana yang semakin kagum dengan prinsip pemuda ini. Akmal mengetuk-netuk. Dagunya berpikir, begini saja, Bu. Izinkan saya masuk lewat jalur tes. Seperti karyawan biasa. Beri saya posisi paling bawah dulu. It support merangkap. General Affair juga boleh. Jadi kalau server aman, saya bisa bantu pasang galon air atau benerin AC bocor. Yang penting halal dan tidak bikin orang syirik. Diana terdiam sejenak, menatap mata Akmal dalam-dalam. Tidak ada ambisi serakah di sana, hanya ketulusan murni. Akhirnya senyum tipis mengembang di bibir Diana. Baik, kalau itu maumu, kamu diterima sebagai staf IT support umum. Tapi ada satu syarat dari saya, kata Diana tegas. Apa itu, Bu? Diana menekan tombol intercom di mejanya. HRD, tolong siapkan meja kerja baru untuk saudara Akmal. Taruh mejanya tepat di depan ruangan kaca saya. Pastikan sudut pandangnya lurus ke arah meja saya dan jangan ada partisi yang menghalangi. Akmal melongo. Loh, kok di situ, Bu? Itu kan area VIP. Supaya saya bisa mengawasi kinerja kamu setiap detik. Kalau kamu malas-malasan, potong gaji. Jawab Diana dengan ada ketus yang dibuat-buat. Padahal, dalam hatinya ia hanya ingin bisa mencuri pandang pada penyelamat perusahaannya itu setiap saat. Akmal hanya bisa pasrah sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Siap, Bos. Asal jangan disuruh jadi model majalah dinding kantor saja. Begitulah hari pertama Akmal dimulai. Di satu sisi, dia adalah jenius yang menjaga keamanan siber perusahaan. Tapi 5 menit kemudian, dia terlihat sedang memanggul galon air mineral untuk dispenser di ruang rapat, membuat para karyawati senyum-senyum sendiri melihat pemandangan unik itu. Tanpa sadar, benih-benih cerita baru mulai tumbuh di antara sekat-sekat meja kantor. Seminggu bekerja bersama, Akmal mulai menyadari satu hal tentang bos cantiknya. Di balik topeng wanita besi yang selalu tampil sempurna, Diana sebenarnya menyimpan kelelahan yang luar biasa. Sore itu tekanan di kantor mencapai puncaknya. Telepon di meja. Diana tidak berhenti berdering. Tumpukan berkah setinggi gunung. Dan tentu saja, renggekan Fikri yang meminta anggaran baru membuat kepala Diana serasa mau pecah. Tanpa pamit pada siapapun, Diana menyambar tas tangannya dan menghilang dari gedung pencakar langit itu. Insting Akmal bekerja lebih cepat daripada CCTV kantor. Ketika melihat kursi kebesaran, di balik kaca itu kosong, dia tahu ke mana harus mencari. Bukan ke mal mewah atau restoran bintang 5, melainkan ke tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat di Semarang, kota lama. Benar saja, di sebuah bangku taman kayu. Di Taman Sri Gunting, tepat di samping gereja Belenduk yang ikonik dengan kubah merahnya
Diana duduk sendirian. Dia menatap kosong ke arah burung-burung. Merpati yang berterbangan, membiarkan angin sore menerpa wajahnya yang tampak lelah. Bu Bos, kalau lagi cemberut, begitu, nanti dikira patung Belanda lo, sama turis. Celetuk sebuah suara yang akrab. Diana tersentak kaget. Dia menoleh dan mendapati Akmal sudah berdiri di sampingnya. Masih dengan seragam kantor yang lengannya digulung, santai. Di kedua tangannya, Akmal memegang 2 kon es krim gelato yang mulai meleleh. Akmal, kamu ngikutin saya? Tanya Diana. Setengah kesal, setengah senang, karena tidak jadi sendirian. Bukan ngikutin, Bu, cuma memastikan aset berharga perusahaan tidak hilang diculik. Jawab Akmal, terkekeh sambil menyodorkan 1 es krim. Rasa stroberi. Nih, makan yang manis-manis dulu. Kata orang, gula itu obat stres paling murah meriah. Diana menerima es krim itu dengan ragu. Perlahan dia menjilat es krim dingin. Itu manisnya stroberi dan dinginnya es, seolah meluruhkan ketegangan di saraf-saraf otaknya. Mereka pun duduk, berdampingan menikmati sore di antara bangunan-bangunan tua yang estetik. Obrolan mengalir begitu saja, bukan tentang target perusahaan atau saham, melainkan tentang mimpi-mimpi sederhana yang terkubur. Tahu enggak, Mal? Ucap Diana sambil menatap langit yang mulai jingga. Kadang saya capek, harus pura-pura kuat. Semua orang berpikir, saya sukses karena warisan ayah. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa berdiri sendiri. Bukan cuma boneka cantik di kursi direktur. Akmal mengangguk paham, menatap Diana dengan pandangan lembut yang tulus. Ibu itu hebat kok. Buktinya ibu berani mempekerjakan mantan tukang ojek seperti saya. Itu butuh nyali besar. Diana tertawa kecil mendengar itu. Namun, tawa itu membuatnya sedikit ceroboh. Sisa krim es krim menempel di ujung hidung mancungnya tanpa ia sadari. Membuatnya terlihat lucu sekaligus menggemaskan, jauh dari citrayo yang angkuh. Bu, diam sebentar, kata Akmal. Tiba-tiba, sebelum Diana sempat bertanya, tangan Akmal bergerak spontan. Dengan selembar tisu di tangannya, dia membersihkan noda es krim di hidung Diana dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati. Jarak wajah mereka begitu dekat saat itu. Diana bisa mencium aroma sabun cuci baju Akmal yang segar dan melihat bintik-bintik cokelat di mata pemuda itu. Waktu seolah berhenti, berputar di kota lama. Sentuhan tangan Akmal meski terhalang tisu, terasa menyengat seperti aliran listrik ribuan volt yang menjalar ke seluruh tubuh Diana. Wajah putih Diana seketika merona, merah, semerah langit senja di atas mereka. Jantungnya berdegup kencang, sebuah irama yang sudah lama tidak ia rasakan. Akmal yang menyadari kecanggungan itu segera menarik tangannya, ikut salah tingkah sambil menggaruk tengkuknya. Maaf, Bu. Belepotan. Kayak anak kecil sih. Diana memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan senyum malunya. Sore itu, di bawah bayang-bayang gedung tua, tembok tebal yang memisahkan status sosial mereka perlahan mulai runtuh, digantikan oleh jembatan perasaan yang mulai terhubung. Namun, kebahagiaan itu ibarat pelangi yang muncul sesaat sebelum badai besar datang menghantam. Kedekatan antara Diana dan Akmal yang semakin hari semakin terlihat alami, ternyata memantik api neraka di hati seseorang. Fikri sang tunangan yang posisinya mulai tergeser mengamati semuanya dengan tatapan setajam elang yang mengincar mangsa. Siang itu di kantin kantor, pemandangan yang tak lazim kembali terjadi. Diana yang biasanya hanya mau makan di restoran bintang 5 dengan menu ala barat kini terlihat duduk di bangku plastik kantin karyawan. Di hadapannya tersaji semangkuk soto ayam Semarang yang mengepul panas lengkap dengan sate kerang. Dia tertawa lepas, tawa yang begitu renyah dan jujur saat mendengarkan cerita Akmal yang duduk di sebelahnya. Akmal tampak sedang
mempraktikkan gaya bicara tukang parkir. Pasar yang kocak membuat Diana tersedak. Kuah soto karena geli. Dari sudut ruangan, Fikri meremas gelas kopinya hingga penyok. Darahnya mendidih. Bukan hanya karena cemburu melihat wanitanya dekat dengan pria lain, tapi harga dirinya sebagai lulusan universitas ternama merasa diinjak-injak. Bagaimana mungkin seorang mantan kurir lulusan SMA bisa membuat Diana lebih bahagia daripada dirinya yang seorang direktur? Fikri merasa posisinya terancam baik di hati Diana maupun di perusahaan. Kurang ajar, desis Fikri pelan. Matanya menyeratkan niat jahat. Kalau aku biarkan, lama-lama si udik ini bakal mengambil semuanya. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Kesempatan emas itu akhirnya datang saat jam istirahat siang. Terdengar suara azan zuhur berkumandang dari masjid di seberang kantor. Akmal yang tak pernah melalaikan kewajibannya meski sibuk segera mengambil air wudhu dan pergi ke musala. Di lantai bawah, dia meninggalkan meja kerjanya dalam keadaan komputer menyala karena sedang memproses pembaruan sistem untuk presentasi besar besok lusa. Melihat kursi Akmal kosong, Fikri tersenyum licik. Lorong kantor sedang sepi karena karyawan lain sedang makan siang. Dengan langkah cepat namun hati-hati, Fikri menyusup ke meja kerja Akmal. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara takut ketahuan dan kegembiraan akan dendam yang terbalaskan. Tangan Fikri dengan cekatan mengeluarkan sebuah flash kecil dari saku jasnya. Di dalamnya sudah tersimpan sebuah program jahat, sebuah malware, tipe bom waktu yang dirancang khusus untuk merusak tatanan data. Maaf ya, Mas. Ojol. Karirmu di sini cuma seumur jagung, bisik Fikri dengan senyum menyeringai. Dia menancapkan flash disk itu ke CPU komputer Akmal. Jemarinya menari di atas keyboard menyalin kode perusak itu dan menyembunyikannya jauh di dalam folder sistem yang akan dipresentasikan Akmal nanti. Malware itu diatur sedemikian rupa. Dia akan tidur tenang sekarang. Namun tepat saat Akmal membuka file presentasi di depan klien penting nanti, bom digital itu akan meledak, mengacak-acak semua data dan membuat tampilan layar menjadi kekacauan total. Setelah selesai, Fikri mencabut flash disknya dan merapikan kembali letak mouse agar tidak mencurigakan. Dia melangkah pergi dengan perasaan puas, membayangkan wajah hancur Akmal saat dipermalukan di depan umum nanti. Jebakan tikus telah dipasang dan kini sang pemangsa tinggal menunggu mangsanya masuk dengan sukarela. Hari yang dinanti-nanti sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Matahari pagi Semarang bersinar terik seolah menjadi lampu sorot raksasa bagi panggung drama yang akan segera dimainkan. Ruang rapat utama kantor Lumpia Logistik telah disulap menjadi arena pertunjukan kelas atas. Karpet merah digelar, bunga segar menghiasi setiap sudut, dan aroma kopi premium menyeruak di udara. Tamu yang hadir bukan sembarangan. Perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan beberapa investor asing duduk dengan wajah serius, siap menilai apakah perusahaan Diana layak memegang proyek nasional senilai ratusan miliar. Diana duduk di ujung meja tampak anggun namun gelisah. Sesekali ia merapikan blazernya, matanya mencuri pandang ke arah Akmal yang berdiri di samping layar presentasi. Hari ini, Akmal tampak berbeda. Kemeja, flanel dan jaket oranye lusuhnya telah berganti dengan setelan jas rapi pemberian Diana. Meski terlihat agak kaku karena tidak terbiasa, aura kecerdasannya tetap memancar kuat. Fikri duduk di seberang Diana, mengetuk-netukkan pulpen mahalnya dengan ritme yang konstan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan. Silakan, Saudara Akmal, tunjukkan pada kami masa depan logistik Indonesia, ucap Pak Menteri membuka sesi. Akmal mengangguk sopan. Dengan percaya diri, ia mulai menjelaskan fitur-fitur canggih aplikasi ciptaannya. Awalnya semua berjalan mulus, grafik,
Kinerja melesat naik, simulasi pelacakan berjalan real-time tanpa hambatan. Para investor mulai mengangguk kagum dan Diana bisa merasakan beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Senyum bangga terukir di wajah cantiknya. Namun, tepat ketika Akmal hendak mendemonstrasikan fitur keamanan data, fitur pamungkas yang menjadi andalan mereka, bencana itu terjadi tanpa peringatan. Layar proyektor berkedip hebat. Grafik yang tadinya rapi tiba-tiba berubah menjadi garis-garis kacau tak beraturan. Angka-angka statistik berubah menjadi karakter acak yang berantakan. Lebih parahnya lagi, sistem tiba-tiba memunculkan jendela pop-up peringatan bertuliskan data corrupted yang berkedip merah menyakitkan mata. Diikuti dengan terhapusnya baris data penting di depan mata kepala semua orang. Kepanikan melanda ruangan. Para investor saling berbisik. Wajah Pak Menteri berubah masam. Akmal terpaku. Jemarinya menari panik di atas papan. Ketik mencoba mengendalikan situasi, tapi sistem sama sekali tidak merespons. Apa-apaan ini? Kenapa datanya hilang? Semua? Teriak salah satu investor marah. Di saat itulah Fikri melancarkan aksinya. Dia melompat berdiri. Wajahnya dipasang dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat namun sangat meyakinkan. Ya, Tuhan, Akmal, apa yang kamu lakukan? Hardik Fikri keras. Dengan gerakan cepat, Fikri menyambungkan laptopnya sendiri ke layar utama, menampilkan sebuah log aktivitas palsu yang sudah ia siapkan. Lihat ini, Bapak, Ibu sekalian. Lihat log aktivitas server pagi ini. Di layar terpampang, bukti palsu bahwa akun Akmal telah mengakses server inti dan menghapus berkas sistem secara massal pada jam istirahat. Di sana tertulis, keterangan aktivitas gaming mode activated. Dia menjadikan server utama kita sebagai server game pribadi saat jam kerja. Tuduh Fikri berapi-api. Telunjuknya mengarah tepat ke wajah Akmal. Karena kelalaiannya ingin bermain game dengan komputer kantor yang canggih, dia menimpa data penting perusahaan. Ini bukan kesalahan teknis. Ini sabotase karena ketololan dan ketidakprofesionalan. Akmal menggeleng kuat, wajahnya pucat. Tidak, Pak. Itu bohong. Demi Tuhan, saya sedang salat saat jam itu. Saya tidak menyentuh komputer sama sekali. Halah, maling mana ada yang mau ngaku? Potong. Fikri kasar. Data tidak bisa bohong. Akmal, kamu pikir karena kamu bisa memperbaiki sistem sekali, kamu bisa seenaknya main-main dengan proyek negara, dasar tidak tahu diri. Diana terdiam membeku di kursinya. Hatinya menjerit ingin membela Akmal. Tapi bukti data yang disajikan Fikri terpampang, jelas dan tak terbantahkan secara logika. Ruangan itu kini bukan lagi tempat presentasi bisnis, melainkan pengadilan jalanan di mana Akmal menjadi terdakwa tanpa pembela. Suasana ruang rapat yang tadinya elegan kini berubah menjadi medan perang emosi. Teriakan kemarahan para investor menggemaul di dinding kaca yang dingin. Ini penipuan. Kalian tidak siap? Kami tarik semua investasi kami, ancam perwakilan kementerian sambil membanting tumpukan proposal ke meja. Kata-kata itu menghujam dada Diana seperti belati. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, menahan tangis yang mendesak keluar. Reputasi perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan keringat kini diambang kehancuran total hanya dalam hitungan detik. Diana menatap Akmal, hatinya menjerit. Intuisinya berteriak bahwa pemuda dengan mata tulus itu tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu. Dia ingat bagaimana Akmal merawat ibunya, bagaimana dia memperbaiki sistem dengan penuh dedikasi, dan bagaimana dia membersihkan es krim di hidungnya dengan lembut. Namun di hadapannya kini terbentang bukti teknis yang disodorkan Fikri. Logika bisnis dan tekanan dari Dewan Direksi memaksanya untuk mematikan perasaannya. Dia tersudut. Dia harus memilih menyelamatkan perusahaannya dengan mengorbankan satu orang atau
membela orang itu dan membiarkan perusahaannya hancur lebur. Dengan kaki yang terasa berat seperti dipasi, Diana perlahan bangkit dari kursinya. Ruangan yang riuh seketika senyap, menunggu keputusan sang ratu. Diana menarik napas panjang yang terasa menyakitkan di paru-paru. Dia menatap Akmal dan untuk sesaat waktu seolah berhenti. Dia melihat Akmal tidak menunduk takut, melainkan menatapnya dengan pandrah, seolah mengerti posisi sulit yang Diana hadapi. Akmal. Suara Diana terdengar. Parau pecah di tengah kalimat. Dia berdeham, berusaha mengembalikan wibawa CEO-nya meski hatinya remuk. Bukti teknis menunjukkan adanya kelalaian fatal dari pihakmu. Demi menjaga integritas perusahaan di mata klien dan investor, saya tidak punya pilihan lain. Diana memejamkan matanya sejenak. Air mata tertahan di sudut pelupuk. Mulai detik ini kamu saya berhentikan. Secara tidak hormat. Silakan kemasi barang-barangmu dan tinggalkan gedung ini. Fikri tersenyum puas di balik telapak tangannya. Dia menang. Namun dia salah menilai Akmal. Pemuda itu tidak mengamuk, tidak juga memohon-mohon sampai berlutut. Akmal tahu jika dia membela diri sekarang, keributan akan semakin panjang dan nama Diana akan semakin tercoreng karena dianggap tidak becus mengurus bawahan. Demi menjaga kehormatan wanita yang dicintainya itu, Akmal memilih menelan pil pahit fitnah ini sendirian. Dengan gerakan perlahan, Akmal melepaskan lanyard kartu identitas karyawannya dari leher. Dia meletakkannya dengan hati di atas meja, tepat di depan Diana. Saya mengerti, Bu. Maafkan saya jika kehadiran saya mengecewakan Ibu. Ucap Akmal lembut, suaranya tenang namun menyayat hati. Dia menatap Diana sekali lagi. Tatapan perpisahan yang dalam. Terima kasih, sudah pernah memberi kesempatan pada orang kecil seperti saya untuk bermimpi. Jaga kesehatan Ibu. Jangan lupa makan. Tanpa menoleh ke arah Fikri, Akmal membalikkan badan. Langkah kakinya terdengar sunyi di atas karpet tebal, meninggalkan ruangan mewah yang kini terasa sesak oleh rasa bersalah. Punggungnya yang tegah perlahan menghilang di balik pintu, membawa pergi kebenaran yang terkubur, meninggalkan Diana yang akhirnya terduduk lemas, dengan air mata yang tumpah membasahi pipi. Hari itu, Diana tidak hanya kehilangan karyawan terbaiknya, dia kehilangan separuh jiwanya. Pepatah mengatakan, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin itulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan nasib Akmal saat ini. Seminggu setelah ia diusir secara memalukan dari gedung pencakar langit, itu, langit seolah benar-benar runtuh, menimpa bahunya. Belum kering luka di hatinya akibat fitnah keji yang menghancurkan karirnya. Takdir kembali menghantam dengan pukulan yang jauh lebih mematikan. Ibunya, satu-satunya pelita hidup dan alasannya berjuang selama ini, menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit komplikasi. Di sebuah kamar rumah susun yang sempit di Bandar Harjo, Akmal duduk bersimpuh dalam kesunyian yang mencekam. Aroma kapur barus masih tercium samar. Ia merasa menjadi manusia paling gagal di dunia. Dipecat sebagai pencuri dan kini menjadi anak yatim, piatu yang sebatang kara. Rasanya ia ingin menyerah saja, membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Namun saat ia merapikan tempat tidur peninggalan almarhumah, tangannya menyentuh sebuah buku catatan tua lusuh di bawah bantal. Di dalamnya terselip uang tabungan recehan yang jumlahnya tak seberapa beserta tulisan tangan ibunya yang gemetar. Untuk modal Akmal bikin komputer canggih. Ibu percaya Akmal orang hebat, bukan orang jahat. Membaca itu, air mata Akmal tumpah tak terbendung. Ia meraung, menumpahkan segala sesak di dada. Namun, tangisan itu bukan tanda menyerah, melainkan sebuah titik balik. Ia mengusap wajahnya kasar. Matanya kini menyala dengan tekad baru. Ia bersumpah di hadapan foto ibunya.
Ia tidak akan membiarkan fitnah. Fikri mematikan mimpinya. Dari sudut warnet kecil yang pengap, ia akan membangun kerajaannya sendiri. Ia akan membuktikan pada dunia dan pada Diana siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, di seberang kota, suasana di ruang kerja, Diana tak kalah suramnya. Meski dikelilingi kemewahan, ruangan itu terasa dingin dan kosong seperti penjara kaca. Di luar, hujan deras mengguyur kota Semarang, seirama dengan kegalauan yang berkecamuk di hati sang Sio. Diana duduk termenung. Tatapannya terkunci pada meja kerja kosong di depan ruangannya. Meja bekas Akmal yang kini tak bertuan. Sudah seminggu berlalu, tapi bayang-bayang pemuda itu tak mau pergi. Fikri berulang kali mencoba masuk, membawakan bunga atau mengajak makan malam untuk merayakan bersihnya perusahaan dari pengkhianat. Namun, Diana selalu menolaknya dingin. Intuisinya sebagai wanita terus berteriak bahwa ada yang salah. Logika, bukti data yang disodorkan Fikri bertolak belakang dengan apa yang dirasakan hatinya. Tangan Diana perlahan membuka kembali laptopnya. Ia mencari berkas kodingan lama. Berkas pertama yang pernah diperbaiki Akmal dalam 10 menit. Tulisan itu masih ada di sana, terselip diam-diam di antara baris kode. Semangat Bu Bos. Jangan lupa makan nanti. Sakit lambung. Senang. Pertahanan Diana runtuh seketika. Ia terisak pelan. Dadanya sesak oleh kerinduan yang menyiksa. Ia rindu momen sederhana itu. Ia rindu makan soto ayam di kantin yang bising. Ia rindu sensasi dingin es krim gelato di kota lama. Dan yang paling menyakitkan, ia rindu rasa aman saat berada di dekat Akmal. Rasa bersalah menghantuinya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ia baru saja membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil? Malam itu, di tengah gemuruh hujan, dua hati yang terpisah jarak sama-sama terluka. Namun dengan cara yang berbeda. Satu terluka karena kehilangan arah, satu lagi terluka karena kehilangan kepercayaan. Sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan Fikri. Dia mengira dengan menyingkirkan Akmal posisinya akan aman selamanya. Namun dia lupa bahwa di departemen IT ada mata-mata kecil yang selalu mengawasi dalam diam. Rian, seorang staf junior berkacamata tebal yang sangat mengidolakan Akmal, merasa ada yang janggal dengan data yang dipresentasikan Fikri waktu itu. Rian tahu betul kebiasaan Akmal yang selalu mematikan layar monitor saat pergi salat. Jadi, tuduhan bermain game itu terdengar sangat tidak masuk akal baginya. Diam-diam saat kantor sudah sepi, Rian melakukan investigasi digital. Dia tidak memeriksa laporan yang dicetak Fikri, melainkan masuk ke dalam kernel sistem, menggali jejak digital yang tertinggal di lapisan terdalam server. Jantung Rian berdegup kencang saat menemukan sebuah anomali. Ternyata pada jam kejadian, komputer Akmal memang aktif, tapi bukan dikendalikan secara fisik, melainkan diakses secara jarak jauh atau remote. Dan ketika Rian melacak alamat protokol, internet atau IP address sang penyusup, jejak itu mengarah lurus ke satu ruangan direktur operasional, ruangan Fikri dengan tangan gemetar, membawa bukti hasil audit forensik digital yang sudah divalidasi oleh pihak eksternal. Rian memberanikan diri, mengetuk pintu ruangan Diana. Apa yang dilihat Diana dalam laporan itu membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Rasa sedihnya seketika berubah menjadi murka yang menyala-nyala. Ternyata, selama ini dia telah dimanipulasi oleh orang terdekatnya sendiri untuk menghancurkan orang yang paling tulus padanya. Tanpa menunggu lama, Diana memanggil Fikri lewat interkom. Nada suaranya dingin, datar, namun menyimpan badai. Fikri masuk dengan senyum lebar, penuh kemenangan, mengira Diana akhirnya mau menerima ajakan makan malamnya. Dia bahkan sudah merapikan dasinya, bersiap menebar pesona. Ada apa? Sayang, kangen. Ya?
Goda Fikri sambil hendak duduk, namun belum sempat pantatnya menyentuh kursi, sebuah map tebal melayang dan menghantam dadanya. Kertas-kertas berhamburan ke lantai, memperlihatkan grafik dan deretan angka bukti kejahatannya. Fikri memungut satu lembar, dan seketika wajahnya yang arogan berubah pucat pasi seperti mayat. Jelaskan itu, Mas Fikri. Suara Diana bergetar menahan amarah yang meledak. Jelaskan kenapa IP address komputer kamu terdeteksi menanam malware di komputer Akmal tepat saat dia sedang salat. Jelaskan kenapa tunanganku sendiri tega menyabotase perusahaanku hanya karena cemburu buta. Fikri gagap, keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras di pelipisnya. Diana, dengerin aku dulu. Ini pasti salah. Paham? Ini rekayasa si Akmal itu buat memfitnah aku balik. Cukup. Bentak. Diana. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Dia berdiri menatap Fikri dengan tatapan jijik yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Auditor independen sudah memverifikasi semuanya. Kamu bukan cuma menghancurkan sistem, Fikri. Kamu menghancurkan hidup orang. Baik yang tulang punggung keluarga. Kamu membuat dia dipecat saat ibunya sekarat. Di mana hati nuranimu? Fikri mencoba mendekat untuk meraih tangan Diana. Tapi Diana mundur selangkah. Mulai detik ini pertunangan kita batal. Dan sebagai CEO, aku memecatmu secara tidak hormat. Silakan, keluar sekarang sebelum petugas keamanan menyeretmu dan menyerahkanmu ke polisi atas tuduhan perusakan aset digital perusahaan. Fikri ternganga. Dunianya runtuh dalam sekejap. Dia diusir keluar dari gedung itu dengan ditonton oleh ratusan karyawan yang berbisik mencemooh. Karma telah datang menjemput. Membuktikan bahwa kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi tak akan pernah bisa dikalahkan. Waktu adalah penyembuh sekaligus pemahat terbaik. 2 tahun telah berlalu sejak badai fitnah itu memporak-porandakan kehidupan di kantor Lumpia Logistik. Musim berganti dan kota Semarang terus berdenyut dengan dinamika kemajuannya. Di salah satu gedung tertinggi dan termewah di kota ini, Hotel Gumaya Tower, sebuah perhelatan akbar sedang digelar. Ballroom hotel yang megah, dengan lampu kristal menggantung di langit-langit itu dipadati oleh ribuan orang. Mereka adalah para pengusaha, investor, dan pegiat teknologi yang hadir dalam seminar nasional bertajuk Masa Depan Digital Indonesia. Di barisan paling depan di kursi VIP yang dilapisi blue merah, duduklah Diana. 2 tahun ini telah mengubahnya. Dia semakin cantik, semakin matang. Dan perusahaannya kini telah pulih sepenuhnya setelah bersih dari tangan-tangan kotor seperti Fikri. Namun, di balik riasan wajahnya yang sempurna dan senyum profesionalnya, ada kekosongan yang tak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Sejak membatalkan pertunangannya, Diana menutup rapat pintu hatinya. Dia menjadi wanita karir yang dingin, tenggelam dalam pekerjaan, untuk melupakan rasa bersalah yang masih menghantuinya setiap malam. Acara seminar itu berjalan membosankan bagi Diana. Dia sudah sering mendengar teori-teori bisnis yang klise. Dia baru saja hendak beranjak pergi ke toilet untuk menyegarkan diri, ketika suara pembawa acara menggema lantang menahan langkah kakinya. Hadirin sekalian, tibalah kita di puncak acara. Mari kita sambut pembicara utama kita. Sosok inspiratif yang merintis usahanya dari sebuah warnet kecil di pinggiran pelabuhan dan kini berhasil membawa aplikasinya menjadi unicorn baru, kebanggaan Indonesia. Aplikasi yang telah membantu ribuan nelayan sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk CEO Nelayan ID, Bapak Akmal Prasetya. Jantung Diana seakan berhenti berdetak mendengar nama itu. Tubuhnya kaku, terpaku di kursi. Dia menoleh cepat ke arah panggung. Pintu samping panggung terbuka. Cahaya lampu sorot menyilaukan. Mata mengarah ke satu titik. Dari sana, keluarlah sosok pria yang membuat seisi ruangan menahan napas karena kagum. Itu Akmal. Tapi itu bukan Akmal si kurir.
Lusuh dengan jaket oranye pudar yang dulu sering Diana lihat. Pria yang berjalan tegap menuju podium itu, mengenakan setelan jas navy yang dipotong sempurna mengikuti bentuk tubuhnya yang atletis. Rambutnya ditata rapi, menampilkan keningnya yang cerdas. Kacamata tebal yang dulu membuatnya terlihat nerd kini diganti dengan kacamata berbingkai stylish yang justru menambah aura karismatiknya. Langkah kakinya mantap, penuh percaya diri. Seolah panggung dunia memang diciptakan untuknya. Diana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca tak percaya. Akmal. Desisnya lirih, nyaris tak terdengar. Dulu dia adalah atasan yang memandang Akmal dari balik meja direktur. Kini dia harus mendongak menatap Akmal yang berdiri gagah di atas panggung bersinar, terang laksana bintang yang telah menemukan orbitnya. Pria yang dulu ia usir kini telah menjelma menjadi sosok yang jauh lebih besar dari bayangan Diana sekalipun. Transformasi itu begitu nyata, begitu menyakitkan, sekaligus begitu indah. Sang ulat bulu yang dulu dihina, kini telah menjadi kupu-kupu raja yang terbang tinggi, meninggalkan kepompong masa lalunya yang pahit. Suara bariton Akmal memenuhi setiap sudut ballroom, menghipnotis ribuan pasang telinga yang hadir. Dia tidak berbicara dengan bahasa teknis yang rumit dan membosankan. Sebaliknya, dia bercerita tentang para nelayan tua di pesisir tambak lorok yang kini bisa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga adil berkat aplikasinya. Dia berbicara tentang teknologi yang memanusiakan manusia. Aura kepemimpinannya begitu kuat membuat siapapun lupa bahwa pria di atas panggung itu dulunya pernah dihina hanya karena jaket ojek yang basah. Ketika sesi tanya jawab dibuka, puluhan tangan teracung ke udara, berebut ingin bertanya pada sang bintang baru. Namun, mata Akmal seolah memiliki radar sendiri. Tatapannya menyapu barisan depan, lalu berhenti tepat di satu titik. Di sana, Diana mengangkat tangannya perlahan, ragu-ragu dengan jari yang sedikit gemetar. Ya, silakan. Ibu yang mengenakan blazer merah marun. Di barisan depan, ucap moderator, mempersilakan. Seorang petugas menyodorkan mikrofon kepada Diana. Saat Diana berdiri, lampu sorot ruangan perlahan mengarah padanya. Hening. Sejenak, ribuan mata kini menatap Diana, sango wanita yang namanya sudah dikenal di Semarang. Namun, bagi Diana saat itu, dunia seakan kosong. Hanya ada dia dan Akmal. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena demam panggung, melainkan karena rasa haru dan rindu yang membuncah. Selamat siang, Pak Akmal. Siapa Diana? Suaranya terdengar bergetar, menahan emosi. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saya, Diana dari Lumpia Logistics. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Akmal tersenyum tipis di atas panggung. Senyum yang tenang, teduh, dan memaafkan. Dia mengangguk memberi isyarat agar Diana melanjutkan. Anda pernah mengalami kegagalan besar dan ketidakadilan di masa lalu. Apa yang membuat Anda mampu bangkit dari titik terendah itu dan berdiri tegak di sini sekarang? Siapa inspirasi terbesar Anda? Tanya Diana. Matanya berkaca-kaca, menyiratkan permintaan maaf yang tersirat di balik pertanyaan formal itu. Akmal terdiam sejenak. Dia memegang mikrofonnya erat-erat, menatap lurus ke manik mata. Diana, tidak ada dendam di sana, hanya ada rasa hormat yang mendalam. Pertanyaan yang bagus, Bu Diana, jawab. Akmal tenang. Jujur, saya hampir menyerah. Saya pernah merasa dunia ini tidak adil bagi orang kecil seperti saya, tapi saya teringat pada seseorang. Akmal melangkah maju sedikit ke bibir panggung, membuat suasana semakin intim. Ada seorang wanita hebat yang pernah memberikan saya waktu 10 menit. Di saat orang lain menutup mata dan telinga, wanita itu berani mempertaruhkan reputasinya hanya untuk percaya pada kemampuan seorang kurir lusuh.
Meskipun keadaan memisahkan kami dengan cara yang tidak baik, kepercayaan yang dia berikan dalam 10 menit itulah yang menjadi bahan bakar saya. Dia mengajarkan saya bahwa kepercayaan adalah mata uang termahal di dunia. Kesuksesan saya hari ini, sebagian besar saya dedikasikan untuk keberanian wanita itu. Jawaban itu menggema, menyentuh hati setiap orang di ruangan itu. Tepuk tangan membahana, gemuruh mengapresiasi kerendahan hati sang Sio muda. Namun di tengah riuh tepuk tangan itu, Diana tidak kuat lagi, membendung air matanya. Pertahanan, dirinya runtuh. Dia tahu wanita yang dimaksud Akmal adalah dirinya. Akmal tidak membencinya. Akmal justru menjadikannya inspirasi. Diana kembali duduk sambil menutup wajahnya dengan sapu tangan, menangis. Dalam diam. Tangisan itu bukan lagi tangisan penyesalan, melainkan tangisan kelegaan. Beban berat yang selama 2 tahun ini menghimpit dadanya perlahan, mulai terangkat seiring dengan tepuk tangan yang terus bergemuruh. Acara seminar telah usai. Ribuan orang mulai membubarkan diri, membawa pulang inspirasi baru. Namun, kisah kita belum berakhir di sana. Di sebuah balkon VIP, di lantai teratas Hotel Gumaya, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, 2 sosok manusia berdiri berdampingan menghadap gemerlap lampu kota Semarang yang terhampar indah di bawah sana. Angin malam yang dingin berhembus pelan, namun tidak mampu mendinginkan suasana canggung yang menyelimuti mereka berdua. Diana berdiri sambil meremas pagar pembatas balkon. Matanya bengkak sisa menangis tadi. Di sampingnya, Akmal melonggarkan dasinya, membiarkan angin mengacak sedikit rambutnya yang rapi. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO perusahaan besar yang baru saja dipuja-puja, melainkan kembali menjadi Akmal yang sederhana dan hangat. "Maafin aku, Mal." Suara Diana memecah keheningan, lirih, dan parau. Dia tidak berani menatap wajah pria di sampingnya. "Aku bodoh banget dulu. Aku lebih percaya data palsu daripada hati nuraniku sendiri. Aku jahat. Aku memecat kamu saat kamu sedang berduka." "Aku," kalimat Diana terputus oleh isak tangis yang kembali pecah. Bahunya terguncang hebat. Rasa bersalah yang dipendam selama 2 tahun itu tumpah ruah seperti bendungan jebol. Akmal menghela napas panjang lalu tersenyum lembut. Dia memutar tubuhnya menghadap Diana. Tanpa ragu, tangannya terulur. Bukan untuk memeluk, melainkan menyodorkan sapu tangan bersih dari saku jasnya. "Udah dong, bos. Jangan nangis terus," ucap Akmal dengan nada bercanda yang khas, mencoba mencairkan suasana. "Jelek tahu kalau Sio nangis sampai inggusan begitu. Nanti saham perusahaannya turun loh kalau investor lihat." Diana tertawa kecil di sela. Tangisnya menerima sapu tangan itu. "Kamu tuh ya masih saja bisa bercanda. Padahal, aku sudah hancurin hidup kamu." "Hancurin?" Akmal menggeleng pelan. Matanya menatap lampu-lampu di Simpang 5. "Justru aku harus berterima kasih, Di. Kalau kamu enggak pecat aku waktu itu, mungkin aku masih nyaman jadi staf IT yang kerjanya benerin AC bocor di kantor kamu. Karena sakit hati itu, aku jadi punya tenaga buat lari kencang. Sakit hati itu bahan bakar terbaik, Di." Mendengar Akmal memanggilnya Di, bukan Bu Bos lagi. Hati Diana berdesir hangat. Sekat formalitas itu runtuh seketika. Akmal kemudian merogoh saku jas bagian dalamnya. Dia mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah flash disk tua yang warnanya sudah kusam. Dia meletakkannya di telapak tangan Diana. "Ini apa?" tanya Diana, bingung. "Itu backup data asli presentasi 2 tahun lalu. Sebelum Fikri merusaknya, aku sempat menyalin data murninya ke sini." Jelas Akmal. "Aku selalu bawa ini kemana-mana. Aku simpan. Jaga-jaga. Kalau suatu hari kamu butuh bukti atau sekadar butuh kenangan kalau aku enggak pernah kianatin kamu."
Diana menggenggam. Benda kecil itu erat-erat di dadanya. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini, disertai senyum lebar. Dasar nerd, masih aja nyimpen barang rongsokan? Ledek Diana sambil memukul pelan lengan. Akmal. Pukulan yang tidak sakit, melainkan pukulan rindu. Ya kan nerd ini, yang dulu bersihin ingus kamu pas makan es krim di kota lama. Balas Akmal tak mau kalah. Keduanya pun tertawa lepas. Bersama. Suara tawa mereka berpadu. Dengan angin malam, menyapu bersih. Sisa-sisa penyesalan dan luka masa lalu. Di balkon itu, di bawah atap langit. Semarang. Dua hati yang sempat tersesat, akhirnya menemukan jalan pulang untuk saling menyapa kembali. Tidak ada lagi atasan dan bawahan. Yang ada hanya dua. Manusia dewasa yang siap memulai lembaran baru. Babak baru hubungan Akmal dan Diana bukanlah kisah cinta ala drama Korea yang penuh kemewahan, melainkan komedi romantis yang hangat dan membumi. Meskipun keduanya kini berstatus sebagai CEO perusahaan besar, gaya pacaran, mereka justru kembali ke setelan pabrik, sederhana, receh, dan bikin senyum-senyum sendiri siapa saja yang melihatnya. Benih-benih cinta yang sempat layu karena salah paham kini disiram ulang dengan pupuk humor dan ketulusan. Lihat saja kelakuan mereka di malam minggu itu. Alih-alih makan malam di restoran fine dining dengan lilin dan musik klasik, Diana justru menolak dijemput menggunakan mobil sport terbaru. Akmal. Wanita cantik itu malah merengek, minta dijemput menggunakan motor matic tua milik Akmal. Motor butut yang dulu menemani Akmal mengantar makanan saat hujan badai. Kamu yakin, Di? Ini motor. Shockbreakernya sudah mati loh. Nanti, pinggang kamu encok. Protes Akmal sambil memakaikan helm yang agak kebesaran di kepala Diana. Biar aku bisa peluk kamu kencang-kencang kalau lewat jalan berlubang. Jawab Diana manja lalu, melingkarkan tangannya di pinggang Akmal, tanpa ragu. Dan begitulah dua sio muda itu berkeliling memutari Simpang 5, menyelinap di antara kemacetan kota Semarang, tertawa lepas menikmati angin malam yang menerpa wajah. Orang-orang mungkin melihat mereka sebagai pasangan biasa tanpa tahu bahwa wanita yang dibonceng itu memegang kendali logistik nasional dan pria yang menyetir itu adalah raja startup perikanan. Bahagia. Itu sederhana. Sesederhana boncengan motor sambil membicarakan mau makan apa nanti. Kemesraan menggelikan berlanjut di akhir pekan. Diana yang seumur hidup jarang menyentuh dapur tiba-tiba berambisi ingin memasakkan nasi goreng spesial buat Akmal. Dia ingin membalas budi atas nasi goreng babat yang dulu mempertemukan mereka. Dengan penuh percaya diri, Diana mengacau di dapur apartemen Akmal. Wajahnya cemong kena tepung. Apronnya miring sana-sini. Saat hidangan tersaji, bentuknya memang meyakinkan. Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulut Akmal, ekspresi wajah pria itu langsung berubah aneh. Matanya melotot, dahinya berkerut menahan rasa asin yang luar biasa. Rupanya Diana salah membedakan toples garam dan gula. Gimana? Enak enggak? Tanya Diana, antusias. Matanya berbinar menunggu pujian. Akmal menelan ludah susah payah, lalu tersenyum paksa sambil meraih gelas air putih besar-besar. Enak banget, Di. Rasanya otentik. Berasa lagi liburan. Sambil minum air laut di pantai Marina, Diana langsung cemberut, sadar kalau dia gagal total. Ih, kamu nyindir ya? Dia memukul lengan Akmal dengan serbet. Tapi Akmal justru tertawa, menghabiskan nasi goreng asin itu sampai tandas demi menghargai usaha kekasihnya. Baginya, rasa asin itu tak sebanding dengan manisnya perhatian Diana. Momen paling manis terjadi setiap malam. Meskipun sibuk luar biasa, mereka punya ritual wajib. Video call sebelum tidur. Seringkali tidak ada percakapan penting. Akmal sibuk mengetik kodingan di laptopnya dengan wajah serius. Sementara Diana di seberang sana hanya dia menatap layar ponselnya.
Memandangi. Wajah fokus Akmal adalah pemandangan terbaik baginya. Kadang Diana sampai ketiduran dengan ponsel masih menyala, dan Akmal akan membiarkan sambungan tetap terhubung menemani tidur wanitanya dari kejauhan. Hubungan mereka bukan lagi tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang siapa yang bisa membuat pasangannya merasa pulang. Malam Minggu di Semarang biasanya identik dengan keramaian Simpang 5. Tapi malam ini, Akmal punya rencana lain. Dia mengajak Diana berjalan kaki menyusuri pelataran Lawang Sewu. Gedung bersejarah yang terkenal dengan 1000 pintunya itu tampak begitu megah dan romantis di bawah sorotan lampu kuning keemasan. Tidak ada kesan angker sama sekali. Yang ada hanya kemegahan arsitektur masa lalu yang menjadi saksi bisu perjalanan dua anak manusia masa depan. Saat mereka sedang asik mengagumi pilar-pilar tinggi gedung itu, tiba-tiba Akmal berhenti mendadak. Dia merogoh saku celananya dengan wajah panik yang dilebih-lebihkan. Dahinya berkerut, matanya melotot, menatap layar ponselnya, seolah baru saja melihat pasar saham runtuh. Aduh, gawat banget, seru Akmal dengan nada urgensi tinggi. Diana yang sedang menikmati suasana langsung ikut panik. Kenapa, Mal? Ada server down? Lagi atau ada nelayan yang kena musibah? Lebih parah dari itu. HP-ku ngebug, parah. Layarnya nggak mau gerak. Coba, kamu benerin. Kamu kan CEO teknologi. Masa ginian nggak bisa? Keluh Akmal sambil menyodorkan ponselnya ke wajah Diana. Dengan bingung, Diana mengambil ponsel itu. Namun saat matanya menatap layar, keningnya yang berkerut perlahan mengendur, berganti dengan mata yang membelalak dan mulut yang terbuka kecil. Tidak ada kerusakan sistem di sana. Yang ada hanyalah tampilan layar hitam dengan barisan kode pemrograman berwarna hijau neon yang berkedip pelan. Kode itu bertuliskan sebuah logika sederhana, namun mematikan. If Diana true, L. Gran. Mail system shutdown. Belum sempat Diana memproses rasa kagetnya, Akmal sudah menurunkan tubuhnya. Di tengah pelataran Lawang Sewu, di bawah cahaya bulan dan lampu sorot yang dramatis, pria itu berlutut dengan satu kaki. Dari saku jasnya, dia mengeluarkan sebuah kotak beledu kecil berwarna biru tua. Saat dibuka, sebuah cincin emas putih dengan desain minimalis berkilau indah di dalamnya. Ucap Akmal lembut, menatap lekat mata Diana yang mulai basah. Aku sudah bosan makan nasi goreng sendirian. Aku butuh partner seumur hidup, buat debuk masalah hidup aku, buat jadi support sistem aku, dan buat jadi ibu dari anak-anakku nanti. Will you execute this program? Diana tertawa di sela air matanya yang tumpah. Dia merasa dikerjai, tapi hatinya berbunga-bunga luar biasa. Dasar programmer bucin. Kamu tuh yang ngelamar aja masih pakai codingan. Diana mengangguk mantap lalu berteriak kecil. Yes. Execute program system online. Forever. Akmal tersenyum lebar, menyematkan cincin itu di jari manis Diana, lalu berdiri memeluk wanita yang kini resmi menjadi calon istrinya itu. Tepuk tangan dari beberapa pengunjung Lawang Sewu yang kebetulan lewat menjadi musik latar momen bahagia mereka. Beberapa bulan kemudian, janji itu diikat dalam ikatan suci yang sesungguhnya. Bukan di gedung mewah pusat kota. Mereka memilih candi Gedong Songo di kaki Gunung Ungaran sebagai saksi. Di ketinggian yang sejuk, dikelilingi kabut tipis dan pemandangan hijau yang asri, pernikahan adat Jawa modern itu digelar. Akmal tampak gagah dengan beskap putih. Sementara Diana terlihat bak bidadari turun dari kayangan dengan kebaya putih anggun. Tidak ada pesta pora berlebihan. Hanya akad nikah yang sakral dan resepsi hangat bersama keluarga dan kerabat. Dekat di hadapan penghulu dengan latar belakang candi kuno yang kokoh, Akmal mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas yang mantap. Saya terima nikahnya, kata sah yang bergema di udara dingin. Pegunungan itu menandakan satu hal. 2. Jalur kode yang tadinya berjalan
sendiri-sendiri kini telah bergabung menjadi satu sistem utuh yang tak terpisahkan, siap menghadapi bug dan error kehidupan bersama-sama. Apakah setelah menikah hidup mereka berubah menjadi negeri dongeng yang serba sempurna? Tentu saja tidak. Mari kita bicara jujur. Menyatukan dua isi kepala yang sama-sama keras, sama-sama pemimpin perusahaan, dan sama-sama sibuk di bawah satu atap adalah tantangan tersendiri yang jauh lebih rumit daripada memecahkan kode pemrograman manapun. Pagi hari di kediaman Akmal dan Diana di kawasan candi yang asri Sringkiali dimulai bukan dengan kicauan burung, melainkan dengan perang dingin memperebutkan kamar mandi. Bayangkan saja, pukul pagi. Dua CEO ini sudah harus rapi. Mal, kamu di dalam ngapain sih? Luluran. Aku ada rapat jam tank. Teriak Diana sambil menggedor pintu kamar mandi dengan tidak sabar. Sabar, sayang. Ini, aku lagi sikat gigi sambil reply email. Klien. Efisiensi waktu. Sahut Akmal dari dalam mulut penuh busa pasta gigi. Romantisme mereka juga unik. Diana yang perfeksionis di kantor ternyata sering ceroboh di dapur. Pernah suatu pagi dia bersikeras ingin membuatkan sarapan roti bakar spesial sebagai tanda cinta. Hasilnya roti itu bukan berwarna coklat, keemasan, melainkan hitam legam seperti arang batok kelapa. Akmal, sebagai suami yang tahu diri dan ingin menjaga keharmonisan rumah tangga, hanya bisa menatap roti gosong itu dengan pasrah. Ini konsepnya Darmodea, Di. Tanya Akmal, sambil menahan tawa. Udah makan aja itu, arang aktif bagus buat pencernaan tahu. Elak Diana dengan wajah memerah. Dan, dengan gagah berani, Akmal menghabis roti itu sambil sesekali meneguk air putih banyak-banyak. Baginya, rasa pahit, roti itu tidak sebanding dengan manisnya usaha sang istri. 5 tahun berlalu dengan cepat, rumah itu kini semakin hidup dengan kehadiran seorang putri kecil bernama Alia. Gadis cilik berambut ikal. Itu mewarisi mata cerdas ayahnya dan senyum manis ibunya. Suatu sore yang tenang, di ruang keluarga yang hangat, Akmal sedang duduk di sofa sambil memangku laptopnya. Alia duduk di pangkuannya. Matanya bulat menatap layar penuh warna. Namun, perhatian Alia teralihkan pada sebuah bingkai foto tua yang terpajang di meja sudut. Foto seorang pemuda kurus berjaket orang nyelusuh yang sedang basah kuyup. Ayah, panggil Alia sambil menunjuk foto itu dengan jari mungilnya. Itu siapa? Kok bajunya jelek? Enggak kayak baju ayah sekarang. Akmal tersenyum. Dia menutup laptopnya lalu mengangkat putrinya agar bisa melihat foto itu lebih jelas. Diana, yang baru datang membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng, berhenti sejenak di ambang pintu, menyimak percakapan dua orang tercintanya itu. Itu ayah, nak? Jawab Akmal lembut. Dulu ayah bukan siapa-siapa. Ayah cuma punya jaket basah itu, keberanian, dan waktu 10 menit. 10 menit buat apa? Yah? Tanya Alia polos. 10 menit untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada Bunda bahwa ayah pantas dipercaya. 10 menit yang mengubah nasib ayah dari pengantar makanan jadi pemimpin perusahaan. Diana meletakkan nampan lalu duduk di samping mereka. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Akmal. Sementara, tangannya mengusap rambut Alia. Dan 10 menit itu adalah waktu terbaik yang pernah Bunda berikan seumur hidup Bunda. Sambung Diana mengecup pipi suaminya. Akmal merangkul istri dan anaknya dalam satu pelukan hangat. Dulu ayah cuma punya 10 menit untuk bikin Bunda kagum. Tapi sekarang Akmal menatap mata Diana dalam-dalam. Ayah punya sisa usia ayah seumur hidup untuk membuat Bunda dan Alia bahagia. Itu janji ayah. Dan janji ini gak akan pernah error. Kamera kehidupan seolah bergerak mundur, perlahan menjauh dari jendela rumah. Mereka menampilkan gambaran sebuah keluarga kecil yang sedang tertawa bahagia di tengah hangatnya matahari. Sore kota Semarang.
Kisah tentang prasangka, perjuangan, dan cinta yang tumbuh dari sela-sela kode biner itu pun berakhir dengan indah. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka saling melengkapi celah satu sama lain. Begitulah sahabat Ken Arok. Kisah perjalanan cinta Akmal dan Diana. Dari seorang kurir yang diremehkan menjadi suami yang diandalkan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya dan jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Saat ini, roda kehidupan itu berputar. Siapa yang hari ini kehujanan di jalanan, bisa jadi esok hari memimpin masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya pengalaman diremehkan seperti Akmal, atau punya pasangan yang masakannya gosong, tapi tetap disayang? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya dari Ken Arok Productions. Saya pamit undur diri. Ingat, rezeki bisa datang dari mana saja, bahkan dari waktu 10 menit yang tak terduga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.